Viralnya kasus peretasan yang dilakukan hacker bernama Bjorka menyita perhatian masyarakat Indonesia. Mahfud MD mengatakan kasus ini tidak berbahaya dan tak ada data negara yang bocor. Untuk kasus viral pemotongan BLT yang dilakukan oleh istri Kadus di Kabupaten Blora, Ganjar berikan peringatan tidak boleh adanya pemotongan BLT. Menanggapi keluhan nelayan terkait kebutuhan BBM bersubsidi, Pemprov Jawa Barat berencana akan mendirikan dermaga tambahan. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Ya, berita pertama datang dari Semarang, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo peringatkan kepada siapapun yang melakukan pemotongan dana kompensasi BBM akan ditindak tegas. Buntut viralnya kasus pemotongan yang dilakukan oleh istri Kadus di Kabupaten Blora, Ganjar meminta Bupati untuk menindak agar tidak terulang kembali. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo geram terkait viralnya kasus pemotongan dana bantuan langsung tunai, kompensasi bahan bakar minyak untuk masyarakat. Ironisnya pemotongan tersebut dilakukan oleh istri perangkat desa di Kabupaten Blora. Dengan tegas Ganjar memperingatkan seluruh jajarannya untuk tidak main-main soal bantuan yang diberikan untuk rakyat di tengah situasi ekonomi yang tidak stabil. Peringatan itu disampaikan Ganjar saat memberikan pengarahan kepada Bupati Blora, Forkopimda, dan perangkat desa. Iya, setelah viral di media terkait dengan seorang istri dari perangkat desa yang meminta semacam sumbangan kepada penerima bantuan, ya, mari saya langsung komunikasi dengan Bupati, dan Bupati ternyata gerak cepat, kepolisian gerak cepat, mereka sudah diperiksa, duit sudah dikembalikan. Nah, Pak Bupati Blora punya ide untuk mengumpulkan camat, terus kemudian Kades, termasuk Forkompimdanya, sampai tadi Kapolsek, Koramil semua dikumpulkan, dan Ramil, terus kemudian diadakan briefing, saya diminta untuk ngisi. Nah, saya ingatkan aja kepada mereka bahwa nggak boleh, apapun nggak boleh. Nah, kita minta, ini peringatannya terakhir, kalau enggak bisa diproses, pasti diproses, ya. Dan yang kedua, kami juga titip sekaligus selama pembagian BLT sebagai kompensasi dari bukan BLT ini, kompensasi dari kenaikan BBM ini, kita minta untuk diawasi sekaligus verifikasi dan validasi data. Maka tadi mengusulkan kepada kami, Pak Gub, tolong nanti disampaikan ke pusat, ke Kementerian Sosial, bahwa perbaikan data itu ya yang terakhir itu. Nah, saya titipkan, oke, nanti akan kita sampaikan, kirim aja suratnya ke Kemensos plus datanya tembusan ke saya. Tapi saya minta ada dua hal yang menjadi catatan. Barangkali ada yang kita salah mencatat sehingga orang yang berhak malah tidak dapat, yang tidak berhak malah dapat. Yang tidak berhak dapat itu ada dua hal, kita salah mendata atau barangkali terjadi kolusi pada saat pendataan. Itu juga mesti diverifikasi ulang. Nah, tadi ada komitmen perwakilan dari Kades yang menyampaikan kami mau bersih-bersih Pak, kami siapa ya, kami akan dampingi itu, dan saya kira Blora malah bisa kita jadikan contoh. Barangkali dengan pembagian kompensasi kenaikan BBM ini sekaligus melakukan verifikasi dan validasi data, sehingga ada data terakhir nanti bisa kita perbaiki sehingga bantuan-bantuan berikutnya menjadi tepat sasaran gitu. Dan peringatannya nggak boleh motong seluruh bantuan yang ada. Diketahui kasus tersebut diduga dilakukan oleh istri perangkat desa di Dukuh Nglego, Randu Blatung, Kabupaten Blora dengan modus memotong bantuan sebesar Rp20.000 per KPM. Kejadian itu sempat viral setelah ada warga yang mengunggah video di media sosial. Video itu berisi seorang wanita yang diduga istri perangkat desa mengumpulkan uang dari warga dengan alasan iuran untuk fotokopi dan beli es. Atas kasus ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pengawasan terkait penyaluran dana agar tepat sasaran. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Kita beralih ke Surabaya, Jawa Timur. Mahfud MD menilai hacker Bjorka tidak berbahaya. Pasalnya hingga saat ini tidak ada data negara yang bocor. Bahkan data pribadi yang disebarkan hacker Bjorka bukan merupakan data asli atau hanya data palsu yang sengaja dibuat untuk menakuti masyarakat.
Tak kunjung tertangkapnya sosok hacker Bjorka yang diduga berhasil meretas data pribadi, dianggap Menko Polhukam Mahfud MD sebagai hal yang remeh. Pasalnya sampai saat ini tidak ada data penting negara yang bocor ataupun berhasil diretas Bjorka. Mahfud juga menyebut jika data pribadi yang disebarkan Bjorka merupakan data palsu atau hoax, lantaran tidak sesuai dengan data yang asli. Mahfud MD mencontohkan jika data pribadi yang disebarkan Bjorka terkait dirinya tidak sesuai sama sekali dengan data pribadi yang asli. Mahfud menilai Bjorka hanya membuat sendiri data pribadi tersebut kemudian disebarkan untuk menakut-nakuti masyarakat, sehingga Mahfud MD menilai hacker Bjorka tidak berbahaya untuk keamanan negara. Undang-undang PDP ini undang-undang yang memang lama ditunggu. Jadi itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kebocoran data, karena ini jauh sebelum ribut-ribut soal Bjorka itu sudah disahkan di DPR, tinggal nunggu sidang pleno. Sudah lama kan sudah diumumkan. Dan ini sudah 2 tahun dibahas, 2 tahun lebih lah ya, dibahas dan sudah diundangkan kemarin. Jadi itu bagus, dan untuk peraturan perlindungan data pribadinya, peraturan pelaksanaannya sudah kita siapkan. Jadi sudah kita. Perburuan terhadap Bjorka sendiri saat ini gimana Pak? Sudah ada titik terang atau? Ngapain tanya kayak gitu kamu? Itu Bjorka tuh tidak ada apa-apanya. Apa data yang bocor? Sampai hari ini saya tanya pada kamu, apa yang data bocor oleh Bjorka? Data negara? Tidak ada. Data pribadi itu semua. Buat sendiri aja terus disebar seakan-akan datanya salah. Coba data saya disebarkan ditulis nama Ibu Siti Aminah. Saya bukin nama ibu saya bukan Siti Aminah, berarti ngarang dia. Selain itu, Mahfud MD juga memastikan jika Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP menjadi undang-undang yang ditunggu oleh masyarakat, dan saat ini Undang-Undang PDP telah disahkan dan hanya menunggu sidang pleno. Dari Surabaya, Sultan Asauki, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update tuh? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Kok mbok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasanane cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Ben seru nang kene ya, Pak. Wabek.
rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, masih di kabar Indonesia, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum menggelar rapat koordinasi penyaluran dan penyediaan BBM bagi nelayan. Selain soal BBM, rapat koordinasi yang digelar di ruang Papandayan Gedung Sate tersebut membahas terkait minimnya dermaga bagi kapal nelayan, sehingga Pemprov Jawa Barat berencana akan mendirikan sejumlah dermaga tambahan. Berlokasi di ruang Papandayan Gedung Sate Kota Bandung, Wakil Gubernur bersama BPH Migas dan dinas terkait menggelar rakor dalam penyaluran dan penyediaan bahan bakar minyak atau BBM bagi para nelayan yang ada di Jawa Barat. Dalam rapat ini pihak swasta siap membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memenuhi kebutuhan serta pasokan BBM tersebut. Wakil Gubernur yang sebelumnya telah menggelar rapat bersama Presiden Jokowi terkait persoalan kebutuhan BBM bagi nelayan akan memaksimalkan apa yang dibutuhkan. Diakui selama ini nelayan di Jawa Barat kerap mendapat hambatan membutuhkan BBM. Masih banyak rentenir yang memanfaatkan para nelayan dengan memberikan pinjaman modal dengan bunga besar. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta seluruh jajaran Forkopimda untuk bekerja sama dalam mencukupi kebutuhan BBM para nelayan. Gubernur mewakili Jawa Barat membahas tentang BBM, salah satunya adalah perhatian terhadap nelayan yang ada di Jawa Barat, dan sebenarnya permasalahan nelayan yang ada di Jawa Barat sebelum ada kenaikan BBM pun sudah kita bahas. Keinginan mereka antara lain, satu, kurangnya dermaga di berbagai tempat di saat mereka mau mendaratkan perahunya setelah mereka berjuang mencari ikan di laut. Yang kedua, dia selalu terjerat oleh rentenir yang ada di wilayah-wilayah tersebut di saat mereka ingin melaut. Yang ujung-ujungnya hasil penangkapan ikan dijual tidak bebas, harganya pun tidak sekeinginan mereka, karena ditentukan dijualnya harus ke si A, harganya harus kaita si A, karena uang sudah diterima sebelum dia melaut alias dimodalan oleh para rentenir yang ada di pesisir-pesisir seperti itu. Ditambah lagi sekarang dengan adanya kenaikan BBM, biasanya mereka agak kesulitan untuk mendapatkan BBM solar khususnya, kemudian ditambah sekarang kenaikan lebih sulit lagi. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengurai satu demi satu kebutuhan daripada mereka. Yang pertama, kebutuhan tentang dermaga. Ini sudah diinventarisir karena kebutuhannya sangat banyak, titik-titiknya sangat banyak, diambil skala prioritas yang akan dibangun sesuai dengan kemampuan kami di berbagai tempat. Karena memang ini kebanyakan bukan dermaga besar, tapi dermaga kecil, hanya untuk lalu lalang saja ke darat, ke laut di saat mereka seperti itu. Selain soal BBM, Wakil Gubernur Jawa Barat menyebut pemerintah provinsi akan membangun sejumlah dermaga untuk melayani kapal-kapal nelayan sehingga mereka bisa leluasa memarkirkan kapalnya usai melaut. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan.
Sejumlah infrastruktur proyek strategis nasional KITB saat ini tinggal menyisakan sejumlah sarana dan prasarana pendukung lainnya. Wakil Menteri BUMN perintahkan PLN untuk segera menyelesaikan kabel bawah tanah, dikarenakan tahun 2024 kawasan industri terpadu Batang mulai beroperasi. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo bersama jajaran direksi perusahaan plat merah meninjau langsung ke lokasi KITB, khususnya sejumlah paket pekerjaan yang sudah masuk tahap finishing, seperti reservoir yang sudah mulai dioperasionalkan dengan pengisian air baku yang bersumber dari Bendung Kaliurang Desa Adinuso Subah. Proyek tersebut nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan air di kawasan industri yang merupakan PSN dengan lahan bekas hutan karet milik PT PN Siluwok 9 seluas 4.300 hektar, berlokasi di 2 kecamatan yakni Gringsing dan Banyu Putih, tepatnya di Desa Sawangan, Ketanggan, dan Kedabung. Selain sejumlah tenan dari luar negeri juga sudah mulai mendirikan bangunan perusahaannya, yakni KCC Glass, Rumah Keramik Indonesia, dan pabrik baterai LG. Didampingi langsung keempat direksi KITB yang baru dilantik, yakni Direktur Utama Ngurah Wirawan, Direktur Operasi Teknik Ima Dekartu, Direktur Keuangan Evi Aviatin, dan Direktur Kelembagaan Humas M. Fakhrur Rozi, Wamen BUMN 2 visitasi ke lokasi proyek. Kartika Wirjoatmojo mengungkapkan setelah mendapatkan paparan dari direksi di meeting room marketing Galeri Grand Batang City, sangat mengapresiasi perkembangan yang begitu cepat. Hanya dalam kurun waktu singkat penyediaan sarana dan prasarana seperti infrastruktur jalan hingga kebutuhan air sudah hampir rampung. Tinggal menyelesaikan sarana pendukung lainnya seperti jaringan internet harus sudah 5G minimal 4G dan khususnya jaringan kabel milik perusahaan listrik negara jangan sampai ada di udara atau harus rapi berada di underground seluruhnya. Mengingat kebutuhan sarpras sudah lengkap, pada tahun 2024 KITB ditargetkan mulai beroperasi. Khususnya PLN harus segera menyelesaikan jaringan kabel di bawah tanah. Progres dari KITB sudah sangat maju dan kita preview untuk kesiapan untuk bisa beroperasi di 2024 dan seluruh infrastruktur sudah berjalan sesuai rencana. Diharapkan pemasarannya juga lancar untuk tahap 1 sudah terjual semua dan semoga bisa segera beroperasi dengan baik. Untuk hal yang perlu diperbaiki apalagi Pak untuk terkait infrastrukturnya? Ini hal-hal tambahan lah seperti nanti bagaimana kabel listrik bisa masuk ke bawah tanah, kemudian nanti bagaimana 4G atau 5G bisa di sini dan juga nanti kita ingin kawasan ini jadi kawasan yang green. Diperkirakan mulai semester 2 tahun 2023, proses perekrutan tenaga kerja sudah mulai dilakukan oleh sejumlah tenan yang sudah selesai mendirikan kantor dan pabriknya di kawasan tersebut. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Demikian kabar Indonesia, saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.